Pemirsa, hingga malam ini belasan warga negara asing masih berdatangan ke Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Belasan warga negara asing tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari layar informasi diketahui 13 jadwal kedatangan, salah satunya dari Guangzhou, China yang tiba pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah diperiksa kitab dan visanya, para WNA diarahkan ke dalam bis yang sudah disediakan untuk menuju ke tempat karantina yang mereka pilih atas biaya sendiri selama 5 hari ke depan. Pemirsa, akhir pekan kemarin 153 warga negara Cina masuk ke Indonesia dan mendapat pengecualian dari imigrasi. Padahal pemerintah sedang melarang warga negara asing masuk ke Indonesia hingga tanggal 8 Februari 2021 untuk mencegah COVID-19. Pemerintah Indonesia menutup pintu bagi warga negara asing masuk ke tanah air hingga 8 Februari 2021 untuk penanggulangan COVID-19. Namun pada akhir pekan lalu, 153 warga negara Cina tiba di Indonesia dan masuk melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menggunakan hazmat, ratusan orang yang merupakan TKA ini turun dari pesawat charter China Southern CZ387. Menurut pihak imigrasi, ratusan warga Cina ini termasuk dalam WNA yang mendapat pengecualian. Sesuai aturan dari Satgas COVID-19, WNA yang boleh masuk adalah mereka yang memegang visa diplomatik dan yang memegang kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Dari 153 WNA ini, 150 orang masuk dengan izin kitas dan kitab, sementara 3 orang lainnya menggunakan visa diplomatik. Terkait dengan kedatangan WNA sebanyak kurang lebih 153 orang di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang kami ketahui adalah penumpang ya, yang termasuk dalam pengecualian dalam surat edaran Satgas tahun 2021 ini. Sesuai dengan surat edaran tersebut, PEX yang bisa masuk ke Bandara Soekarno ini, terutama untuk jalur internasional adalah yang mempunyai visa diplomatik. Samping itu mempunyai izin tetap sementara maupun tetap ya, kitab atau kitas yang dibolehkan oleh kita untuk bisa masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Indonesia, mereka tetap mengikuti prosedur penanganan COVID-19, yaitu dengan pemeriksaan kesehatan dan karantina selama 5 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak Ditjen Imigrasi mengatakan kedatangan 153 WNA asal Cina telah sesuai aturan. Mereka mendapat pengecualian karena memiliki kitas, kitab, dan visa diplomatik. Berikut cuplikan pernyataan Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang dalam program Ayu Sore. Jadi terkait dengan masuknya 153 orang itu, ya memang itu betul. Dan setelah kita cek, berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan dan juga kita melihat kepada sistem yang ada, mereka ini semuanya memang menggunakan atau pemegang izin tinggal terbatas dan sebagian izin tinggal tetap. Jadi mereka sudah termasuk dalam penduduk Indonesia. Baik, Pak. Jadi makanya kita bisa masukkan. Berarti izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap ini bisa menjadi jalan untuk warga negara asing masuk ke Indonesia, Pak ya? Iya. Betul, memang. Lalu larangan masuk yang diberlakukan pemerintah? Itu tetap kita berlakukan dalam artian orang yang tidak memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap kita larang, kita tidak menerbitkan. Pemirsa, video acara DPD PDI Perjuangan di Bali viral dan jadi guncingan di media sosial karena dinilai mengabaikan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Para tamu dalam video berkerumun dan saling menyuap makanan. Inilah video sebuah acara partai politik PDI Perjuangan yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sejumlah petinggi parpol berlambang banteng ini berdiri berkerumun di barisan depan. Mereka saling menyuap makanan dari sendok yang sama. Kegiatan ini dinilai mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan dalam video diduga merupakan acara PDI Perjuangan di Bali sebagai syukuran atas suksesnya acara penyelenggaraan Pilkada 2020.
Pemirsa, pasien suspek COVID-19 kabur dari rumah sakit dan mengurung diri bersama istrinya di sebuah anjungan tunai mandiri ATM di Jalan Buluh Indah, Denpasar, Bali. Menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi melarang warga yang hendak mendekati ATM. Pegawai dan pengunjung sebuah supermarket di Jalan Buluh Indah, Denpasar dihebohkan dengan sepasang suami istri yang mengurung diri di sebuah gerai ATM pada Senin kemarin. Pasangan suami istri yang belum diketahui identitasnya diketahui telah mengurung diri di gerai ATM setelah kabur dari rumah sakit Surya Husada pada Minggu malam. Diduga keduanya kabur dari unit gawat darurat rumah sakit setelah dirinya dinyatakan suspek COVID-19. Petugas keamanan dan polisi mengusir warga yang hendak mendekati gerai ATM untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Itu kenapa dia ngurung diri di ATM ini? Kurang tahu. Kurang tahu kalau masalah itu, saya tadi jaga di dalam soalnya udah ada di situ. Katanya sih gitu, kabur. Kurang tahu juga gininya, soalnya dari saya jaga di dalam soalnya nggak tahu. Tiba-tiba udah rame katanya keluar. Berapa lama dia? Ya? Berapa lama dia di sini? Paling ya sejaman ya, sejam. Setelah hampir 1 jam lebih mengurung diri, polisi pun membujuk pasangan suami istri keluar dari gerai ATM dan dibawa kembali ke rumah sakit untuk melanjutkan pemeriksaan. Dari Denpasar, Bali, Ariswianto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 7 pembuat dan pemakai surat swab tes palsu. Para pelaku bekerja di sebuah klinik dan laboratorium. Polisi menetapkan 7 tersangka pemalsu dan pengguna surat hasil swab tes atau PCR. Para tersangka diantaranya bekerja di sebuah klinik dan laboratorium sehingga memudahkan membuat surat swab tes palsu. Dalam aksinya, para pelaku menjual surat mulai dari harga Rp75.000 hingga Rp900.000 tanpa mengikuti tes. Yang pelakunya juga orang dalam, ya, orang dalam. Kemudian beberapa tersangka lain yang sesuai dengan perannya masing-masing, ada yang mulai dari mencari sampai dengan mereka membuat, mencetak semuanya. Nah, kali ini sama, ya, hari ini juga sama 7 tersangka. Satu yang perlu kami himbau di sini, mereka ini tanpa menyadari dengan mencari keuntungan, tetapi akibatnya yang sangat besar, ya, akibatnya yang sangat besar. Bahkan sempat terjadi adanya klaster pesawat yang terjadi di bandara, itu klaster pesawat. Sementara dari pihak bandara, dari pihak pemerintah sendiri sudah memang melakukan upaya, ya, upayanya dengan cara seperti apa, ya, melakukan setiap penerbangan harus dilakukan dengan tes swab antigen atau PCR. Untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19 di dalam pesawat. Pemirsa, jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia nyaris mencapai angka 1 juta kasus. Penambahan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan 51.906 spesimen. Kasus positif COVID-19 bertambah 9.994 kasus hingga siang tadi. Dengan demikian, total kasus positif sejak awal pandemi mencapai 999.256 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh bertambah 10.678 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 809.488 orang. Penambahan jumlah pasien meninggal dunia hari ini sebanyak 297 orang, sehingga total pasien meninggal dunia akibat COVID-19 menjadi 28.132 orang. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Batam, Kepulauan Riau. Menparekraf memeriksa penerapan protokol kesehatan di Bandara Hang Nadiem serta memantau sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam.
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dinilai memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Sebagai border tourism, Batam menjadi penghubung Indonesia bagi negara tetangga Malaysia dan Singapura. Tak heran banyak turis asing dan lokal berwisata ke Batam. Di tengah masa adaptasi kebiasaan baru, industri wisata di Indonesia mulai menggeliat. Menparekraf Sandiaga Uno meninjau kesiapan Bandara Hang Nadiem Kota Batam dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menyambut para wisatawan. Setelah meninjau protokol kesehatan di bandara, Menparekraf langsung bergegas ke Padang Golf Sukajadi guna membuka secara simbolis turnamen internasional Batam Golf Championship Series 2021. Hari ini kita meluncing International Batam Golf Tournament. Ini adalah bagian daripada event yang kita harapkan mendatangkan pariwisata yang lebih berkualitas ke depan. Dan kita berharap nanti Batam bisa ditetapkan sebagai destinasi golf. Tadi sudah Pak Menteri yang mengatakan bahwa Batam sebagai destinasi golf di Indonesia. Demikian. Rencananya International Batam Golf Championship 2021 seri pertama akan dimulai 20 hingga 21 Maret 2021. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Anggraini, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Polsek Senen menangkap satu dari dua pelaku yang nekat mesum di halte Kramat Raya Senen, Jakarta. Ayus Malam kembali sesaat lagi.